Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan kaum muda dan seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan secara visual mimbar gemar ini di channel YouTube GSJA Peniel Surabaya, GSJA Peniel Indonesia. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama lagi menjalankan program Gemar ya, gerakan baca Alkitab rutin pada hari ini Sabtu pagi tanggal 21 Agustus 2021. Puji nama Tuhan. Izinkan saya di sini untuk sharing tentang berkat Tuhan yang telah saya dapatkan ketika saya merenungkan firman Tuhan yang sangat luar biasa ini. Kita akan berfokus kepada kitab Amsal, Bapak Ibu Saudara rekan-rekan, yaitu Amsal pasal yang ketiga di ayat 6 sampai yang ke-8. Namun lebih baiknya kalau kita mulai dari ayat yang kelima ya Bapak Ibu, yaitu dalam perikop berkat dari hikmat nih. Luar biasa, perikopnya saja sudah luar biasa Bapak Ibu, membuat kita semua diberkati ya, jelas karena dari perikopnya saja berkat dan hikmat ya ini Bapak Ibu. Nah, dari ayat yang kelima kita akan mulai membaca bersama-sama dari ayat yang kelima. Kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin, haleluya. Luar biasa, di ayat yang kelima ini sudah menyatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Luar biasa Bapak Ibu. Di sini dalam kitab ini mengingatkan kita sebagai manusia Bapak Ibu, saudara, rekan-rekan, janganlah kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Dalam arti kita tidak boleh merasa dalam hidup ini kita cukup dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri saja Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan kaum muda. Jangan, kita diingatkan dalam ayat ini supaya kita tetap bersandar, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bersandar kepada Tuhan ya Bapak Ibu Saudara, bukan kepada pengertian diri sendiri. Lalu kita juga harus mengakui Dia, yaitu Tuhan, dalam segala tingkah laku kita, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Jadi setiap apapun langkah kita dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang akan kita lakukan, akan kita jalani setiap hari, setiap pagi, setiap kita mau melakukan aktivitas apapun itu, kita harus selalu mengakui Tuhan. Dalam arti di sini mengakui Tuhan yaitu kita membuat Tuhan itu berdaulat atas segala tindakan yang akan kita lakukan, yaitu adalah kita mengakui Tuhan, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bukan berjalan karena kekuatan kita sendiri Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari ya Bapak Ibu, banyak sekali tragedi atau kejadian-kejadian yang terjadi. Misalkan kita ambil contoh dari perjalanan ya Bapak Ibu. Beberapa orang pernah, saya punya teman dan sebagainya, ketika ia menyiapkan segalanya dengan baik, menyiapkan dengan sempurna dalam seperti helm, seperti jaket dan sebagainya, ketika hendak melakukan perjalanan Bapak Ibu, tetapi ketika kita tidak membuat Tuhan berdaulat atas segala kegiatan yang akan kita lakukan Bapak Ibu, apapun persiapan sehebat apapun, persiapan semantap apapun Bapak Ibu, tidak menutup kemungkinan bahwa sesuatu yang tidak kita inginkan itu dapat terjadi Bapak Ibu. Katakanlah sebagai contoh, ketika kita persiapan, ketika kita sudah menyiapkan dalam perjalanan, menyiapkan benar-benar sempurna, tetapi meskipun kita sendiri sudah berhati-hati, tetapi ternyata ketika kita melakukan perjalanan, di sisi lain dari orang lain ataupun dari sesuatu yang
bukan karena kita ya, meskipun kita sudah hati-hati bukan karena kita, tetapi kita turut masih ikut merasakan sesuatu atau akibat dari orang lain, Bapak Ibu. Katakanlah contohnya misal oli jatuh di jalan. Nah, kita sebagai pengendara yang tidak ada hubungannya, bukan karena keteledoran kita, tetapi ada oli yang terjatuh di tengah jalan karena orang lain, dan itu kita bisa jadi terjatuh, Bapak Ibu. Jadi meskipun kita mempersiapkan apapun ya, mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, tetapi kita harus tetap ingat, tetap mengakui bahwa Tuhan yang berdaulat atas segala yang akan kita lakukan. Dari situ kita harus selalu mengingat Tuhan, supaya Tuhan selalu melindungi, selalu menyertai dalam segala kegiatan dan tingkah laku kita. Jangan kita menganggap diri kita sendiri bijak, tetapi kita harus takut akan Tuhan, dan dikatakan kita harus menjauhi kejahatan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam tingkah laku kita, dalam apapun yang akan kita lakukan, pasti kita tidak akan melakukan kejahatan. Betul ya Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan kaum muda sekalian. Luar biasa, karena Tuhan selalu memberikan pengajaran-pengajaran, selalu menyuruh kita supaya menjauhi kejahatan. Oleh karena itu, kalau kita teringat oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah berpikiran untuk melakukan sebuah kejahatan, baik kejahatan apapun itu ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi kalau kita tidak mengakui Tuhan, kita melakukan segalanya dengan atas kehendak kita sendiri, atas apapun itu, apa yang kita inginkan dengan pikiran hati kita, dan kita merasa semua itu adalah apa yang akan saya lakukan adalah terserah diri saya sendiri karena ini hidup saya, maka kita Bapak Ibu bisa menjadi orang jahat, Bapak Ibu. Karena sifat manusia ini banyak sekali Bapak Ibu, kejahatan-kejahatan yang bisa tersirat, bisa keluar dari sifat-sifat manusia seperti kita ini. Tetapi karena ada pengajaran Tuhan dan kita selalu mengingat Tuhan, maka pasti kita tidak akan pernah mendekati kejahatan. Nah, dan hal-hal seperti itulah Bapak Ibu yang akan menyembuhkan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang kita. Dari sini dikatakan seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa yang kita lakukan ketika ingat Tuhan dan sebagainya, di sini Tuhan akan selalu melindungi, menyembuhkan segala kesakitan kita, menyembuhkan tubuh kita, melindungi dan menyegarkan kita Bapak Ibu, oleh karena perlindungan Tuhan. Oleh karena itu kita selalu wajib Bapak Ibu harus mengingat, melakukan apapun dalam kehendak Tuhan. Jadi selalu mengingat, ketika hendak makan kita saja harus berdoa, harus Tuhan berdaulat Bapak Ibu dalam segala yang kita lakukan itu. Makan, mau pergi, mau melakukan apapun, kita sudah diajarkan dari kecil, dari sekolah minggu untuk berdoa dalam sebelum melakukan apapun, supaya kuasa Tuhan itu selalu melindungi kita dari hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan Bapak Ibu Saudara. Jadi seperti itu, luar biasa. Di sini saya kembali diingatkan oleh firman Tuhan ini untuk tetap selalu mengingat Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri Bapak Ibu. Karena manusia ini sangat, kalau misalkan kita manusia ini Bapak Ibu tidak mengandalkan Tuhan, wah, saya yakin, percaya semua orang akan bersandar kepada pengertian sendiri. Dengan pengertian sendiri, maka dunia ini akan segera hancur Bapak Ibu. Karena setiap orang, setiap pribadi mengedepankan pengertiannya masing-masing, dan itu pasti secara horizontal ya, hubungan sesama manusia pun itu juga tidak akan baik Bapak Ibu, dan akan membawa bencana, kesakitan dan sebagainya. Jadi kembali diingatkan pada pagi hari ini kita supaya selalu membuat Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita, berserah sepenuhnya Bapak Ibu, sepenuhnya dalam Tuhan Yesus. Kita pasrah, bukan berarti pasrah nggak melakukan apa-apa, tetapi kita pasrah, kita tetap harus mengusahakan yang terbaik. Persiapan dalam hidup kita juga harus baik, tetapi di balik itu kita semua menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan penolong, pelindung yang selalu menyertai kita semua. Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Terima kasih. Berikut adalah firman Tuhan, berkat yang saya dapatkan dari firman Tuhan di pagi hari ini yang berkati saya. Kiranya Bapak Ibu yang telah saya sharingkan ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara dan rekan-rekan kaum muda sekalian dimanapun berada. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi Bapak Ibu saudara dalam melakukan kegiatan apapun Bapak Ibu, dari pagi ini sampai nanti pulang, sampai hendak tidur ke rumah masing-masing. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup gemar kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan pada pagi hari ini yang kami baca, yang kami renungkan. Firman-Mu mengajarkan kami Bapa, karena kami adalah orang-orang, anak-anak manusia Tuhan yang tidak berdaya, yang selalu membutuhkan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam segala apapun Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami semua. Kami tidak bisa lepas Tuhan dari Engkau. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau selalu mengajarkan kami bahwa kami selalu Tuhan Yesus ingin Engkau berdaulat di atas kehidupan kami, apapun yang kami lakukan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan Engkau selalu menyertai, melindungi kami Tuhan dari segala kegiatan kami. Pada pagi hari ini kami hendak melakukan segala aktivitas pekerjaan kami keluar Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami Bapa, sampai kami pulang dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, Engkau memberkati kami semua, Engkau memberkati rekan-rekan, Engkau memberkati semua yang telah bersama-sama Tuhan melakukan program Gemar pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Sampai bertemu di Gemar selanjutnya.